Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Thank you ya, video sebelumnya ternyata yang nonton lumayan, 1000-an lebih. Dan nggak nyangka, mungkin kalau buat channel gede itu ya segitu doang gitu. Kalau buat kita, wah happy banget. Oke, kali ini kita ngobrolin lagi mengenai per-YouTubean, tapi saya akan ambil sudut yang agak berbeda, yaitu jadi gini. Akhir November kemarin sempat viral ya di media sosial ada UMKM yang mau ekspor dan mengalami masalah. Jadi dia malah akhirnya kena tagihan sebesar 118 juta. Produk yang diekspor adalah briket arang tempurung kelapa. Jadi emang agak rumit sih, agak rumit dan terus terang saya nggak punya kapasitas untuk membahas, walaupun dulu memang belasan tahun saya kerja ngurusin ekspor komponen otomotif. Tapi ini dua hal yang sangat berbeda. Jadi kita nggak akan lebih detail di situ, cuman di video ini saya pengen ngobrolin mengenai jenis ekspor yang berbeda. Yang tidak pakai rumit, tanda kutip ya. Terus kemudian nggak perlu keluar masuk pelabuhan dan lebih luas jangkauannya, lintas batasnya. Terus nggak ada cukai, tapi juga bukan berarti nggak ada aturan sama sekali, oke? Jadi saya pengen ngebahas mengenai ekspor digital. Tapi sebelum lebih jauh, kita coba cek sendiri deh. Kita sendiri konsumsi produk digital impor itu sebesar apa sih? Langsung aja ya, teman-teman buka. Mungkin teman-teman pakai Spotify. Ya, terus kemudian App Store-nya ada nggak aplikasi yang berbayar? Terus langganan streaming TV, ini kayak Netflix, Disney Hotstar, kemudian kita buka YouTube, itu juga produk digital ya. Terus ada software, komputer kita pakai Windows, kemudian pakai Microsoft Office, kemudian Adobe Photoshop, dan sebagainya. Terus game, nah ini yang pakai Steam pasti tahu DLC, downloadable content, itu juga bayar kan. Terus kemudian media sosial, itu juga produk digital, terus ada e-books, itu juga, terus digital arts and design, ya. Terus juga masih banyak lagi. Jadi kira-kira nih kalau dibuat neraca dagang antara kita impor dan ekspornya, apakah surplus atau defisit? Kayaknya sih defisit. Oke, ngobrolin mengenai kenegaraan ya, kita stop dulu, hold dulu ya. Sekarang kita ngobrolin mengenai peluang. Dan mari kita pasang arah kita ke yang produktif, positif, dan konstruktif. Oke? Ada nggak sih produk digital yang punya potensi untuk dijual di pasar internasional? Jadi sebenarnya udah banyak lah ya yang udah kelihatan mata clear jelas gitu. Misalnya musik, film, kemudian desain, stok foto, video, dan sebagainya. Dan nyambung ke tema sebelumnya, produk digital yang bisa kita coba untuk ekspor, untuk jual keluar, dalam hal ini, di video ini, kita obrolin adalah konten YouTube. YouTube di-launching 14 Februari 2005 dan awalnya adalah situs kencan online. Dan ada satu fitur uniknya dia, di mana si orang-orang yang daftar di situ bisa upload video, yang di situ dia bisa ngomongin mengenai calon atau pasangan idamannya dia seperti apa. Nah, ternyata bisnis modelnya nggak berhasil. Tapi fitur untuk upload video ini, dia bisa buat video selain mengenai perkencanan atau perjodohan. Dan akhirnya berhasil, gede sampai sekarang. Terus, saat ini, itu ada 2,7 miliar pengguna, alias 2.700 juta pengguna YouTube. Oke, dan 5 besar pengguna YouTube di tahun 2023, satu paling gede adalah India, ada 462 juta. Kemudian ada Amerika Serikat, 239 juta. Terus ada Brazil, 144 juta. Terus urutan keempat, Indonesia, 139 juta. Dari penduduk sekitar 278 ya. Kemudian untuk kelima urutannya ada Meksiko, 83 juta pengguna. Oke, Indonesia ada di urutan keempat ya, dan jumlah usernya adalah sekitar 5% dari total usernya YouTube. Jadi di sini ada hal yang sebenarnya kelihatan, yaitu bahwa 5%-nya adalah Indonesia usernya. Jadi sebenarnya pasar internasional itu 20 kali lipat dari pasar domestik untuk konten YouTube. Artinya peluangnya besar. Sekarang kita coba ngobrol lagi mengenai aliran duitnya atau aliran dananya. Jadi gini, apa yang terjadi kalau kita buat konten yang dikonsumsi oleh audiens global? Di video sebelumnya saya sempat ngobrol mengenai CPM, RPM gitu. Jadi simple, pengiklan itu nitip iklan ke YouTube, ya. Terus kemudian dia bayar senilai uang, 45%-nya masuk ke YouTube, 55%-nya masuk ke konten kreator. Jadi kalau konten kita dipakai untuk pasang iklan untuk audiens di Amerika misalnya ya, yang pasang iklan adalah bisnis yang ada di sana, gitu. Terus, misal yang masang iklan ini, bisnisnya ini, keluar duit 1 juta, maka 450 ribunya masuk ke YouTube.
Dan 550.000-nya masuk ke konten kreator. Dalam hal ini kita. Alias, dalam hal ini, ada duit yang pindah dari Amerika atau dari luar negeri sana sebesar 550.000 ke konten kreator di Indonesia. Nah sekarang, kondisinya agak beda kalau misal kita bikin konten untuk audiens lokal dan dipasangin iklan untuk audiens lokal juga untuk di Indonesia. Jadi di sini maka pengiklannya adalah juga orang sini. Jadi yang nonton orang sini, maka iklan yang muncul di situ adalah iklan dari produk atau produsen yang ada di sini. Yang masang iklan orang sini gitu kan. Nah, kalau misal nih ada 1 juta nilai iklannya, maka di situ 450.000 masuk ke kantongnya YouTube di Amerika ya. Dan 550.000 masuk ke kantongnya konten kreator. Alias ya kalau sebenarnya di sini dilihat ada duit dari pengiklan di Indonesia, mungkin pabrik mie, mungkin pabrik baterai, mungkin apalah ya. Mungkin bisnis apa gitu. Nah, duitnya dia adalah ada 450.000 yang pindah ke YouTube, artinya duit keluar. Sebelumnya saya mesti disclaimer dulu, bukan bermaksud menyerang atau menyalahkan, tapi kalau misalnya ada yang cerita bahwa ada YouTuber yang dapat bermiliar-miliar dari nge-YouTube dengan konteks bahwa kontennya untuk audiens lokal, untuk audiens Indonesia, itu berarti juga tanpa kelihatan langsung ada bermiliar-miliar juga uang dari pengiklan di Indonesia yang pindah ke kantongnya YouTube di luar sana. Oke. Jadi misalnya nih, si konten kreator ini dapat 5,5 M, maka sebenarnya ada 4,5 M yang juga pindah ke kantongnya YouTube dari pengiklan di sini. Konten lokal, ya nggak salah juga sih. Ini juga sebenarnya kontennya buat lokal. Tapi kalau misal kita bikin konten untuk audiens internasional, maka simple. Teman-teman bisa bayangin bahwa itu akan dapat aliran dana dari pemasang iklan yang di luar sana, alias kita jadi semacam pahlawan devisa. Real, itu duit pindah dari luar ke kita, konten kreator. Di sisi lain kita perlu ngobrolin juga mengenai CPM dan RPM, nilainya berapa. Bahwa di negara yang beda, audiensnya beda, maka nilainya juga akan beda. Dan kebetulan di Indonesia termasuk yang kurang bagus atau kurang gede nilai CPM RPM-nya. Dan di luar sana banyak yang lebih gede. Misalnya nih, RPM yang umum di sini sekitaran 7.000. Artinya kalau video itu ditonton sekitar 1.000 kali, maka si konten kreatornya dapat sekitar Rp7.000 ya. Nah, kalau di luar sana itu bisa lebih gede, bisa sampai 50.000, 60.000, 70.000 tergantung dari negara sama ininya ya. Dari jenis videonya itu cocoknya untuk iklan produk apa. Jadi kurang lebih bisa sampai 5-10 kali lipat nilai untuk per view-nya. Nah, pertanyaannya, apa sih konten yang laku untuk dijual ke pasar global? Dan seringkali pertanyaannya gini juga sih, kira-kira apa ya yang nggak perlu kita ngomong pakai bahasa Inggris? Karena memang sorry to say, sebenarnya teman-teman saya tahu lah, banyak yang jago bahasa Inggris, cuman nggak pede untuk ngomongnya. Ya, itu hal lain lah. Cuman dari ini kita langsung ngomongin beberapa contoh, dan nggak semuanya harus kita ngomong pakai bahasa Inggris. Ada juga yang bisa tanpa harus ngomong, langsung aja ya. Pertama adalah konten musik, misalnya cover musik. Ini ada satu channel bagus, saya baru nemu belakangan, namanya Dimas Senopati. Dia nyanyi, keren banget, dan audiensnya internasional, bagus banget. Kalau misal penasaran, cari aja Dimas Senopati. Ini nyanyi ya, jadi artinya dia juga ngomong dalam tanda kutip di situ. Tapi ada juga yang ini, yang dia nggak perlu ngomong, yaitu misalnya channelnya Mas Alibata. Ini teman-teman pasti tahu lah ya, dan dia mainnya keren banget ya, keren banget. Nah, ini audiens dia banyak dari luar, banyak banget dari luar negeri. Nah, terus terang saya juga nggak tahu sih dia sekarang channelnya dimonetize apa enggak. Cuman dari situ kelihatan bahwa potensinya untuk channel musik itu audiensnya ya dari mana-mana. Yang kedua adalah konten-konten tutorial, misalnya life hacks kayak ini ya, 5 minutes craft atau bright side. Terus juga misal mengenai masak, mengenai fotografi, mengenai editing, mengenai kerajinan, mengenai pakai software gitu, MS Word dan sebagainya. Dan tergantung kontennya, ada yang perlu ngomong, ada yang enggak. Kayak misal life hacks, kayak misalnya baut ketemu super glue, kemudian kasih kertas, dikasih ini itu, dibakar-bakar dan sebagainya, kayaknya nggak perlu ngomong deh.
Tapi kalau misal masak atau tutorial mengenai editing ya kayaknya perlu tetap ngomong. Cuman biasanya bahasa Inggrisnya juga nggak perlu yang terlalu rumit-rumit. Bahasa Inggris yang basic, standar, sesuai sama subjeknya mestinya udah cukup. Jenis konten yang ketiga adalah review. Ini bisa review produk, bisa juga review game, film, musik, dan sebagainya. Yang penting item yang direview itu ada di luar sana. Nah, kalau misalnya teman-teman contohnya mau nge-review HP buat pasar atau buat audiens internasional, buka aja amazon.com, cari di situ merek HP yang ini dijual di sana tuh apa aja gitu. Terus serinya apa aja. Nah, kira-kira itu ya sama. Di luar sana adanya itu gitu. Jangan, sorry to say, nge-review yang di luar sana nggak dijual. Terus yang keempat, film pendek. Jadi teman-teman mungkin tahu kayak ini ya, kayak Primitive Tech. Terus kayak ada satu channel yang kayaknya sekarang nggak aktif sih, tapi videonya asik, Liziki. Jadi dia seputar kehidupan di pedesaan gitu. Sebenarnya core-nya adalah acara kayak dia masak, tapi masaknya tuh yang tradisional banget, alatnya tradisional, kemudian bahannya tradisional. Terus ada dari proses nanam ubi, nanam kentang, terus metik buah, terus ngambil sayuran di kebun dan sebagainya, ngobrol sama orang-orang situ. Dan ini kontennya asik banget kalau ditonton tuh kayak apa ya, kayak kita terhanyut dalam kehidupan pedesaan yang nyaman banget. Saya yakin Indonesia tuh alam pedesaannya bagus-bagus, dan saya yakin sebenarnya kalau misalnya ada yang sempat bikin konten kayak gini, mungkin udah ada dan saya nggak tahu ya. Kalau misalnya ada, kasih tahu di komen di bawah. Thank you. Terus yang kelima adalah konten dokumenter. Jadi kalau misalnya teman-teman buka YouTube ya, cari di situ Cinematic Indonesia atau Landscape of Indonesia atau The Beauty of Indonesia atau Indonesia Tourism atau apalah. Nah, itu banyak yang view-nya nggak main-main, men. Bukan cuma ribuan, bisa puluhan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Jadi nggak apa ya, nggak barang yang kecil audiensnya, enggak. Banyak orang yang pengen tahu Indonesia tuh kayak apa. Banyak orang yang pengen tahu wisata di, misalnya nih ya, di salah satu sisi Jogja tuh kayak apa. Di salah satu sisi Sumatera Barat tuh kayak apa. Banyak yang pengen tahu. Dan kalau kita bisa menyajikan itu secara bagus, secara digital, kita bisa bikin jadi semacam virtual tourism. Dan itu keren banget. Dalam artian selain teman-teman bikin konten digital yang di situ marketable atau laku gitu, teman-teman juga masarin wisata di daerah situ. Dan ada banyak potensi sih. Teman-teman bisa juga campurin itu sama culture, sama kuliner, sama ini craft, kerajinan dan sebagainya. Oke, jadi kebayang ya, ada banyak potensi untuk bikin produk digital, dalam hal ini konten YouTube, untuk pasar internasional. Dan nggak cuman itu melatih kita untuk membuat sesuatu yang istilahnya kualitas ekspor gitu, tapi juga kita ketemu dengan pasar yang 20 kali lebih besar, dan kita kemungkinan bisa dapat revenue yang nilainya 5-10 kali lebih besar, dan ya itu bukan hal yang jelek, gitu kan? Plus kita juga bisa jadi pahlawan devisa, keren kan? Tapi emang ngomongnya sih gampang, prakteknya pasti akan ada tantangan-tantangan lah ya, biasa itu. Ya minimal dengan nonton video ini teman-teman ada sedikit bayangan, ada inspirasi juga untuk bikin sesuatu, konten, produk digital buat dijual ke luar negeri. Oke, itu aja untuk kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.